Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab menyatakan dengan jelas melalui perkataan Tuhan Yesus bahwa bukan manusia yang memilih Allah, namun Allah lah yang memilih manusia. Sebagai ciptaan Allah yang sudah jatuh ke dalam dosa dan terhilang, tidak mungkin manusia menemukan Tuhan. Bukan ciptaan yang mencari dan menemukan Sang Pencipta, tetapi Sang Penciptalah yang mencari dan menemukan ciptaannya yang hilang. Jika demikian, maka sebenarnya kepercayaan atau iman Kristen adalah tanggapan atau penerimaan akan pencarian Allah itu. Sampai saat ini, Allah tetap mencari manusia yang terhilang, dan berbahagialah mereka yang mau menyerahkan diri kepadanya. Tuhan memilih kita, memiliki tujuan yang indah dalam hidup kita, yakni agar hidup kita menghasilkan buah. Artinya, hidup kita berguna bagi orang lain. Sebagaimana pohon diharapkan tidak sekedar berdaun lebat, namun menghasilkan buah. Demikianlah harapan Allah atas hidup kita. Ia ingin hidup kita bermanfaat dan mendatangkan kegembiraan pada orang lain. Tuhan yang mengutus kita untuk berbuah, itu juga akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Kita dapat meminta kepada Allah melalui atau di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, betapa indah rancangan Allah bagi setiap orang yang bersedia dipilihnya. Biar kita dipilih Allah, bukan tanpa tujuan. Kita dipilih untuk melakukan sesuatu yang berarti. Kita dipilih untuk menghasilkan buah, dan Tuhan menetapkan kita untuk menghasilkan buah yang tetap, yang dapat dinikmati oleh orang lain. Tuhan memilih kita berarti Tuhan menginginkan agar semua orang percaya kepadanya dan diselamatkan serta memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Namun demikian, Allah Maha Tahu sehingga Ia sudah tahu sejak semula bahwa tidak semua orang percaya kepadanya dan diselamatkan. Karena untuk percaya diperlukan juga keterlibatan kehendak bebas manusia. Maka kita yang percaya kepadanya dan Kristus yang diutusnya disebut bahwa kita dipilih oleh Tuhan, bukan karena sejak semula Tuhan sudah menolak orang-orang tertentu, tetapi karena sudah sejak semula Allah sudah mengetahui bahwa kita akan menanggapi panggilannya. Panggilan yang diterima oleh para rasul dan kita semua sebagai umat Kristiani tidak berasal dari kehendak kita sendiri, tetapi berasal dari Tuhan Yesus yang memilih kita. Bukan para rasul itu yang memilih Yesus sebagai sang guru, seperti halnya seseorang memilih bagi dirinya sendiri seorang rabi, seorang guru, tetapi Yesus Kristuslah yang memilih mereka. Misi para rasul dan misi kita, umat beriman adalah untuk mengikuti Kristus, untuk mengejar kekudusan dan untuk bekerja mewartakan Injil. Tuhan memilih kita dalam rancangan dan rencananya yang indah. Sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki gaya hidup yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Allah. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup dengan penuh kasih, pengorbanan, dan mengajarkan kebenaran. Kita dipanggil untuk melayani Dia. Dalam seluruh keterbatasan, ketidaksempurnaan kita dilayakkan, dipilih, ditetapkan, dan dipercayakan oleh Yesus untuk melakukan perintahnya. Menjadi saksi Tuhan, mengabarkan kabar baik, dan untuk menghasilkan buah yang baik. Supaya kita mengalami perkenanan kepada Allah dan menerima janji-janjinya, kuncinya yaitu dengan cara menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan.
hidup terus percaya, berserah dan bersandar kepada Allah, dan selalu hidup dalam kerendahan hati. Sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup berkenan kepada Allah, sama seperti Yesus Kristus telah hidup. Kita hidup percaya kepadanya, hidup kudus dalam seluruh kehidupan ini, memiliki keintiman dalam doa, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dan memuliakan Allah dalam pujian penyembahan. Percayalah bahwa kita telah berada dalam hidup berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah memilih kami untuk melakukan sesuatu, menghasilkan buah, dan buah kami tetap dapat dinikmati oleh orang lain. Dari hasil pekabaran Injil, dari hasil misi, di mana Kristus mengutus orang yang percaya. Biarlah banyak orang terberkati. Biarlah kami yang mendengar firman ini adalah orang-orang pilihan yang diutus untuk melakukan tugas seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang menyertai memberkati kami dalam setiap aktivitas kami dalam satu hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.